Istriku, perisaiku. Rinjani baru saja selesai mandi, dia memakai pakaian santai sebelum berganti untuk mengeringkan rambutnya yang basah terlebih dahulu. Tiba-tiba Julien mendekat lalu merebut sisir yang hendak Rinjani pakai. Mas. Rinjani menatap Julien lewat cermin di depan meja riasnya. Izinkan aku yang menyisirnya, ucap Julien dan mulai menyisiri rambut panjang yang indah itu. Mereka berdiri di tengah ruang kamar menghadap ke cermin, saling memandang lewat pantulan cermin. Rinjani tersenyum. Saking gabutnya karena 2 minggu libur kompetisi, Julien sampai melakukan hal-hal kecil sekalipun. Ini hari libur terakhir kamu. Besok kamu mulai tanding lagi kan, Mas? Ya. Menuju grand final, semoga Jakarta Knight bisa tembus ke sana. Harap Julien. Pasti. Aku selalu doain Jakarta Knight khususnya untuk kamu. Semoga kamu meraih kemenangan itu ya. Aku pasti akan jadi supporter paling bangga pas kamu angkat trofi sama Jakarta Knight. Aku akan mempersembahkan gelar juara itu buat kalian. Wah, nah. Papa akan mempersembahkan gelar juaranya buat kita loh. Julien masih menyisiri Rinjani. Setiap sisiran yang ia lakukan dibarengi dengan kasih dan sayang. Mungkin hal-hal kecil seperti ini bisa membentuk bonding yang semakin menguatkan hubungan mereka. Rambut kamu wangi banget, Rin. Puji Julien sembari sesekali mencium wangi rambut istrinya. Wangi ya? Kamu suka? Aku suka. Aku suka dengan semua yang ada pada kamu. Rambut Rinjani sudah rapi walau masih basah. Julien menyimpan sisir itu lalu menatap pantulan bayangan istrinya di depan cermin meja rias itu. Rinjani memang cantik dilihat dari sisi manapun, tidak diragukan lagi. Hari ini jadwal check-up, nggak sabar pengen lihat perkembangan si kecil. Terhitung, umurnya sekarang sudah sampai di minggu ke-7. Apakah masih sebesar biji kacang hijau? Nggak sabar banget rasanya. Ungkap Rinjani dan mulai merasakan ada sedikit perubahan pada perutnya. Asal mamanya nggak stres, nggak overthinking, pasti dia akan tumbuh terus dengan baik di dalam sini. Kata Julien lalu memeluk Rinjani dari belakang lalu mengelus-elus perut Rinjani dengan lembut. Aku udah janji buat nggak overthinking lagi. Sejauh ini situasi juga selalu kondusif. Kamu nggak pernah sekalipun mengecewakan aku. Nggak ada alasan buat aku mengalami stres. Aku nggak pernah ada niatan buat bikin kamu kecewa. Aku sangat menikmati kebersamaan ini. Apa alasan aku membuat kamu kecewa? Nothing. Rinjani tersenyum lagi dan dia percaya dengan apa yang Julien katakan. Dipeluk oleh badan tinggi gagah Julien seperti terpenjara dalam peluk ternyaman yang pernah ia rasakan. Kita berangkat sekarang. Ajak Julien. Ayo. Aku ganti baju dulu. Apa kamu mau manasin mobil dulu? Enggak. Aku mau tetap di sini. Kata Julien lalu melepaskan pelukannya lalu duduk di ujung ranjang untuk menonton istrinya berganti pakaian. Pasti mau liatin aku ganti baju, iya kan? Iya. Nonton kamu ganti baju adalah salah satu scene terbaik yang aku lewati setiap harinya. WKW. Kamu deh. Maybe, tapi yang bisa bikin aku senang cuma kamu. Itu harus. Ya, selama ini Julien jarang menonton sesuatu yang berbau atau melihat video wanita-wanita seksi di waktu luangnya, hanya sesekali itu pun kalau tak sengaja lewat di beranda medsosnya. Tapi seringnya Julien skip yang seperti itu. Menonton istrinya sudah lebih dari cukup baginya. Rinjani mulai menurunkan pakaiannya sehingga hanya meninggalkan sepasang baju dalam yang hanya menutup sebagian area sensitifnya. Lekuk tubuh yang begitu indah itu sangatlah sedap dipandang mata. Walau Julien telah meregupnya puluhan kali, tapi kian hari rasanya kian nikmat saja. Di saat Julien dan Rinjani sedang menikmati manisnya pernikahan, Farhana malahan baru saja resmi bercerai dengan Edwin. Resmi bercerai setelah melewati proses mediasi dan lain-lainnya, tapi mereka tak menemukan kata sepakat untuk kembali.
Hari ini adalah sidang putusan dan gugatan cerai Farhana dan Edwin sudah dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Mereka resmi bercerai hari ini. Sementara hak asuh jatuh pada Edwin karena Farhana dianggap sebagai ibu bekerja yang tidak bisa menjaga Ruby sepenuhnya. Edwin sengaja menggandeng seorang kuasa hukum kondang yang mampu melawan dan membeberkan beberapa fakta yang membuat Farhana kalah di persidangan. Loh! Ahsan menyerang Edwin yang tersenyum puas saat keluar dari ruang sidang. Lo jangan teriak bajingan ke gue, San. Lo juga bajingan. Edwin malah maju menantang tapi ayah mereka masing-masing mengamankan agar tak sampai terjadi adu jotos di sana. Lo benar-benar gila. Lo mau adik gue, udah gue kasih. Dan sekarang lo malah nyia-nyiain dia kayak gini. Dasar sakit jiwa lo. Gue mendapatkan dia nggak gratis. Harus lo ingat itu. Lo jangan pura-pura bego. Lo bisa berdiri di atas kaki lo sekarang karena gue. Gue udah bayar mahal dan nyatanya adik lo itu belum bisa melupakan masa lalunya. Fakta. Semua kegilaan kalian sudah terbalaskan di persidangan ini. Gue yang menang. Siapa yang di sini? Edwin menggila dan melontarkan semua unek-unek di dalam hatinya. Cukup, Edwin. Cukup. Kau tegur orang tua Edwin lalu menyeret Edwin untuk menjauh dari sana. Meninggalkan keluarga Farhana dan Ahsan yang hanya bisa menangis di akhir persidangan hari ini. Lo yang pecundang. Ahsan. Lah. Sebuah tamparan telak membungkam Ahsan. Tamparan itu didaratkan oleh Hariman, ayahnya. Farhana sedang hancur. Jangan buat dia lebih hancur lagi dengan keributan ini. Jangan pancing Edwin untuk bicara lebih jauh lagi. Diamlah. Kau tegur Hariman dengan keras. Ahsan terdiam. Tamparan itu cukup menyadarkannya kalau pada dasarnya, prahara yang tercipta ini memang berawal dari keserakahannya. Ayah ingin bersikap netral. Nggak ada yang benar-benar salah di dalam kasus ini. Kita semua bersalah, sama rata. Cukup. Jangan diperpanjang lagi. Tegas Hariman dengan hati penuh luka tapi dia berusaha untuk tetap jati ayah yang tegas. Farhana menangis di dalam peluk Yulia, ibunya. Bukan perpisahan dengan Edwin yang membuatnya sedih, tapi kehilangan hak asuh Ruby lah yang paling membuatnya terluka saat ini. Kekuatan hukum Edwin terlalu superior untuk dilawan. Sampai hasil tes psikologi Farhana menjadi serangan telak dari Edwin yang membuat keputusan tentang hak asuh itu menjadi mutlak jatuh ke tangan Edwin. Ayo kita pulang. Apapun keputusannya, Ruby tetap anakmu, Farhana. Dan Ruby akan selalu jadi cucu kami. Jangan sesali ini karena ini semua bermula dari diri kalian sendiri. Lanjut Hariman. Ahsan yang banyak bicara pun akhirnya terbungkam. Dia melirik ke arah Farhana dan dia merasa berdosa karena telah mempermainkan nasib dan masa depan adiknya itu. Ayo kita pulang, nak. Yulia berbisik lembut lalu membawa Farhana untuk berjalan menuju ke mobil. Baik Julian maupun Rinjani, mereka tidak tahu kalau hari ini Farhana dan Edwin sudah bercerai. Mereka sedang ingin abai pada urusan orang lain. Mereka sedang menikmati hari-hari indah mereka. Sepulang dari klinik dokter Tias, Rinjani mendapatkan lagi potret hasil USG hari ini, walaupun belum ada yang berubah dari hasil USG pertama, tapi Rinjani mengoleksi foto-foto itu dan menempelnya di salah satu sudut kamar. Sudah ada 2 yang berderet di dinding itu. Semakin gak sabar nunggu kehadiran kamu, sayang. Ini kamu waktu masih sebesar biji kacang hijau. Dan ini adalah kamu sekarang, sudah bertumbuh menjadi sebesar biji kopi. Hehe, kamu imut banget. Celoteh Rinjani sembari mengusap kedua foto itu, berbincang ria dengan si jabang bayi. I love you, ke-1 love you so much. Ucap Rinjani lagi dengan mata berbinar-binar. Julian datang dengan segelas susu. Jika ada di rumah, siang hari memanglah jadwal Rinjani meminum susunya. Minum ini, habis itu bobo siang ya.
Kata Julian memperlakukan Rinjani seperti anak kecil saja. Aku nggak ngantuk, Mas. Habis ini aku mau periksa hasil rekapan keuangan catering bulan ini. Jawab Rinjani lalu duduk terlebih dulu sebelum dia meneguk susunya. Aku nggak bisa nemenin, kata Julian. Emangnya kamu mau kemana? Atau jangan-jangan kamu yang ngantuk dan pengen tidur siang? Barusan Rado nelpon, ada pembicaraan serius. Mungkin soal perpanjangan kontrak, entahlah. Semoga Rado mau memperpanjang kontrakku yang akan habis musim ini. Jawab Julian. Emangnya kamu masih mau menjalani profesi ini, Mas? Ya, mungkin untuk 2-3 musim ke depan, mumpung stamina masih oke. Aku belum siap pensiun terus gabung dengan perusahaan papa. Aku masih betah di basket, ungkap Julian. Rinjani sangat mengerti. Basket adalah satu hal yang sangat berarti untuk suaminya. Semoga harapan kamu bersambut ya. Aku juga nggak siap kalau tiba-tiba kamu harus pindah klub yang berbasis di kota lain. Aku nggak mau ninggalin rumah ini, apalagi kalau sampai harus sediain. Nggak lah. Kayaknya aku bakalan jadi one man one club. One man one club itu apa? Pemain yang cuma berkarir di satu klub aja, nggak pindah-pindah ke klub lain. Oh, setia gitu ya? Aku harap sih kesetiaan kamu terhadap Jakarta Knight adalah cerminan kesetiaan kamu ke aku. Makanya kamu nggak perlu ragu lagi, sama klub basket aja aku setia, apalagi sama anak istri. Kata Julian penuh keyakinan. Rinjani tahu kalau Julian tidak pernah membual. Sungguh bahagia Rinjani mendengar deklarasi itu. Hanya saja, masih ada satu hal yang Rinjani takutkan. Ketakutan itu Rinjani simpan rapat-rapat di dalam hatinya. Aku percaya. Percaya 100%. Git, aku pergi dulu ya. Pamit Julian. Iya, pulangnya bawain kue cubit ya. Pesan Rinjani. Oke. Sama gerobaknya jangan. Goda Julian. Iya sama abang-abangnya sekalian. Canda Rinjani, mereka hanya saling tersenyum dengan candaan itu. Julian pergi karena memang sudah ditunggu oleh Rado untuk membicarakan sesuatu yang penting di kantor manajemen Jakarta Knight. Rinjani meneguh susunya beberapa kali sampai habis sembari mengingat lagi sebuah ketakutan yang masih ia simpan di dalam hatinya. Kamu pernah mencintai dia selama bertahun-tahun. Bahkan sejak kamu tahu apa itu artinya cinta, mungkin aja masih ada setitik rasa yang tertinggal di hati kamu. Itu bisa jadi masalah andaikan nanti dia datang buat berkeluh kesah ke kamu. Bukan gak mungkin sih, soalnya lewat ketikan di DM waktu itu aja aku ngerasa kalau dia masih mengharapkan kamu, Mas. Maaf kalau aku masih meragu, tapi aku benar-benar berusaha menolak keraguan ini. Aku benci pikiranku sendiri. Mending nonton drakor aja deh. Ayo, nah. Kita nonton opa-opa aja daripada mikirin yang enggak-enggak. Rinjani juga beranjak dari kamar dan mencari kegiatan lain untuk mendistraksi pikiran liarnya tentang Julian dan Farhana. Untungnya Rinjani sudah mulai pandai menyembunyikan keraguannya itu dari hadapan Julian sehingga selama berminggu-minggu ini mereka tak pernah bertengkar sama sekali. Hari ke hari, minggu ke minggu, waktu begitu cepat berlalu. Setelah bercerai, Farhana menghilang selama beberapa pekan. Dia ingin memulihkan dan menata kembali hatinya. Apalagi Ruby tak ingin bertemu dengan dirinya, tak juga ingin bertemu dengan Edwin. Gadis kecil itu sudah merasakan pahit getirnya menjadi seorang anak broken home. Saat ini Ruby memilih untuk tinggal bersama dengan opa-omanya, lebih tepatnya dengan orang tua Edwin. Bagian terberat bagi Farhana adalah kehilangan senyuman Ruby, tapi Farhana pun memberi waktu pada Ruby untuk sembuh dari lukanya. Sudah 2 minggu lebih Farhana menetap di sebuah tempat di Bali. Dia menikmati rasa sakit hatinya di sana ditemani sunrise dan sunset yang datang silih berganti. Dan untuk kali pertama, Farhana kembali menyaksikan aksi Julian di lapangan lewat layar kaca televisi, yang hari ini kembali memenangkan pertandingan dan memastikan diri mengamankan tiket ke Grand Final Liga Basket Nasional musim ini. Setiap kali sosok Julian disorot kamera,
Hati Farhana bergetar hebat. Lelaki itu adalah yang paling sulit ia enyahkan dari hati dan pikirannya. Aku akan pulang, aku akan hadir di pertandingan terakhir kamu, Julin. Gumam Farhana dengan yakin. Kriing, ponsel Farhana berdering. Seperti biasa, Farhana tidak antusias dengan panggilan telepon dari siapapun. Farhana pikir, mungkin itu adalah Ahsan atau orang tuanya yang menelpon untuk menanyakan kabar. Tapi saat Farhana toleh ke arah layar ponsel, kali ini dia agak merespon dengan antusias karena yang menelpon saat ini adalah mantan mertuanya. Barangkali Ruby yang menelpon dan akhirnya mau bicara lagi pada Farhana. Lantas Farhana mengangkat panggilan itu. Halo. Far, ini ibu. Iya, aku tahu. Bu, aku masih menyimpan nomor ibu. Farhana masih menjaga sikap dan pura-pura tidak senang. Kamu di mana? Farhana tidak lantas menjawab. Dia tak ingin siapapun tahu keberadaannya kecuali keluarga sendiri. Far, kamu di mana sekarang? Apa Ruby ada di dekat ibu? Apa sekarang Ruby mau bicara denganku? Tolong berikan handphone ibu ke Ruby, aku mau bicara sebentar aja. Jawab Farhana, tapi tidak menjawab pertanyaan mantan ibu mertuanya. Ruby di rumah sakit. Seketika Farhana kaget mendengar itu, rasa cemas terhadap sang buah hati semakin menjadi jati. Ruby kenapa, Bu? Tanya Farhana penuh antusias. Demam. Dia juga nggak mau makan selama beberapa hari terakhir ini. Aku akan pulang. Aku akan ke sana. Air mata Farhana berjatuhan tak menunggu aba-aba. Datanglah kemari, bagaimanapun juga. Kamu sangat dibutuhkan oleh Ruby di saat-saat seperti ini. Baik, Bu, aku akan pulang. Aku pastikan besok siang aku sudah sampai di sana. Baiklah, kami tunggu. Setelah obrolan singkat itu berakhir, Farhana melanjutkan tangisnya. Tidak bisa tidak menangis kalau tentang Ruby. Segera Farhana mencari tiket pesawat agar bisa pulang secepatnya. Sudah cukup menepinya, ini sudah saatnya Farhana pulang. Julin memang menang dan memastikan satu tiket ke Grand Final sore ini. Setelah pertandingan selesai, beberapa fans yang duduk di tribun terdekat datang menghampiri para pemain untuk sekadar minta berfoto atau minta tanda tangan. Rinjani dan Rani masih duduk di bangku penonton mengawasi dengan tenang tapi dengan tatapan mata yang tajam. Rinjani tak mau jati istri yang melarang suaminya melayani fans jika itu masih dalam batas wajar. Rani juga ikut mengawasi Iqbal yang merupakan calon suaminya. Terpantau aman, Rin. Gak ada yang berani mepet-mepet apalagi sampai meluk-meluk. Kata Rani. Mereka fans baik sih, masih terkontrol. Beda lagi sama kita-kita kayaknya, Ren. Kalau ada kesempatan ketemu sama Bangtan BT sedekat ini, kamu tahan nggak buat nggak teriak-teriak histeris? Udah tuir, Rin. Udah malu lah begitu-begitu, tapi lain cerita sih kalau dikasih kesempatan buat meluk Kim Seok Jin, mungkin aku akan lupa umur, haha. Kalau aku sih, biarpun dikasih kesempatan buat meluk Mas Yun atau V, aku nggak akan ambil kesempatan itu, soalnya aku udah punya bias yang lain sekarang. Mas JP adalah my ultimate bias, the one and the only. Yang diklonin tiap malam sama Mas JP, ya wajar aja sih kamu sampai lupa sama idolamu, wong suamimu itu juga idola banyak orang. Prin. Hehe. Mas JP. Mas JP. Dari kejauhan, terpantau ada seseorang berlari ke arah Julien dengan segala macam atribut yang dia pakai. Semakin dekat, Rinjani semakin jelas melihat kalau itu adalah Risa. Untuk fans yang satu itu, Rinjani tak bisa mengawasi dengan tenang lagi. Segera Rinjani bangkit dari duduknya dan berusaha berlomba untuk menghampiri suaminya. Jangan dulu kelok kerung ya, aku mau nunjukin sesuatu ke kamu. Tanda bukti cintaku sama Jakarta Night terkhusus sama kamu. Kata Risa sambil ngos-ngosan karena berlarian dari tadi. Rinjani sampai dan langsung menghadang menjaga jarak Julin dari Risa.
Kemunculan Rinjani membuat Risa sebal. Tapi sikap posesif Rinjani menarik perhatian banyak orang yang masih ada di sana. Istrinya JP. Iya, cakep ya, serasi banget bersanding sama JP. Apalah kita yang cuma remahan rengginang dibanding dia. Dan beberapa ada yang memuji dan mengakui kecantikan Rinjani. Maaf, fans Barbara jaga jarak ya, kata Rinjani dengan judesnya. Idih, apaan sih? Jangan bikin image suami hancur gara-gara sikap menyebalkanmu ini ya, kata Risa kesal. Melihat Risa melotot pada Rinjani, Julian malah lebih kesal dibuatnya. Maaf ya, Mbak. Jangan kasar sama istri saya, bersikap yang baik, kata Julian. 1-0, Rinjani menang dari Risa. Risa pun segera menjaga sikapnya kembali di hadapan Julian. Maaf, Mas JP, saya cuma mau minta tanda tangan di jersey baru saya, sekalian saya mau nunjukin tato baru saya loh, kata Risa. Rinjani hanya mencebik, mantan adik iparnya itu menang fans super fanatik, tapi tak ingin terkesan terlalu posesif berlebihan, Rinjani pun memberi kesempatan pada Risa untuk mendapat tanda tangan suaminya. Ini, Mas, tolong tanda tangan di sini, kata Risa lalu membusungkan dadanya minta untuk ditandatangani di jersey yang dia pakai tepat di bagian dadanya. Rinjani terkesiap melihatnya. Julian sendiri merasa canggung dan tidak nyaman dengan permintaan Risa. Hei, yang benar aja. Sopan dikit napa sih? Mana boleh begitu? Kau tegur Rinjani gemas. Apaan sih? Sewot banget deh. Kan yang ditandatangani itu jersinya, bukan dadanya. Risa begitu ngeyel. Enggak. Coba muter. Berbalik. Pinta Rinjani lalu memutar badan Risa sampai ke posisi memunggungi Julian. Ish, sok ngatur banget sih kamu, Rinjani. Desis Risa kesal lalu memicingkan mata ke arah Rinjani. Ayo, Mas. Tanda tangan di situ, di bagian punggungnya aja, kata Rinjani mempersilakan. Julian malah lebih gemas dengan tingkah dan sikap Rinjani. Rinjani begitu sigap menangkal fans barbar yang mencoba menggoda suaminya, terlebih fans barbar itu adalah Risa, mantan adik iparnya yang super duper menyebalkan. Iya, saya Aang. Julian menjawab membuat orang-orang yang dengar sampai meleleh, apalagi Risa. Tapi Risa kesal karena panggilan sayang itu adalah untuk Rinjani. 2-0, Rinjani menang lagi daripada Risa. Julian membubuhkan tanda tangannya di punggung Risa. 2 detik saja dan selesai. Nah udah ya, Mbak, kata Rinjani bersikap seolah tak mengenal Risa. Belum loh. Apalagi? Kan udah dikasih tanda tangan. Mas JP, kemarin, saya baru aja bikin tato. Lihat ya. Risa nekat menyingkap jersinya sehingga memperlihatkan perutnya dan di bagian bawah pusarnya memang ada ukiran inisial nama Julian, JP. Rinjani sigap menutup mata suaminya sampai harus berjinjit kaki. Rinjani tak akan membiarkan Julian melihat tato di area tertutup dari Risa. Apaan sih? Lebay banget. Cibir Risa kesal. Tutup enggak? Itu enggak sopan. Ceramahi Rinjani. Sikap Risa yang over memang membuat banyak orang tidak nyaman. Risa dianggap sangat tidak sopan. Banyak orang yang mendukung aksi Rinjani. Iyalah, gitu doang. Masih untung enggak diajak ngamar juga. Gerutu Risa ngasal. Apa-apa? Barusan ngomong apa? Hei, jadi fans itu juga ada adabnya. Jadilah fans yang baik. Oke. Rinjani menceramahi lagi. Udah ya, pemain udah lelah banget. Mereka harus segera ke locker room. Untung ada official tim yang mengamankan Risa. Risa pun kalah karena dia memang sudah keterlaluan. Dia disoraki oleh beberapa fans yang menganggap Risa sebagai seorang grupis atau fans yang terlalu obsesif.
Julien aman dan dia begitu bangga pada istrinya. Sore ini Rinjani bertindak seperti perisai bagi Julien. "Good job, honey." Julien berbisik sembari mengusap-usap kepala Rinjani, membuat fans lain tambah meleleh dan iri pastinya. "Aku pantau, fans lain masih sopan. Lah ini. Nyebelin. Kamu masih ingat kan, Mas? Dia tuh adiknya Mas Rama." Julien mencoba mengingat. "Oh, yang pura-pura pingsan di supermarket itu ya?" "Iya, dia." Ngeselin. "Udah ya, jangan marah-marah lagi. Aku harus ke loker dulu, kamu tungguin di depan." "Oke, aku nunggu di depan sama Rani ya." Julien harus meninggalkan Rinjani karena memang harus pergi ke ruang ganti untuk membereskan barang-barangnya dan mendapat evaluasi setelah pertandingan dari koknya. Rinjani jadi pusat perhatian kala itu. Banyak orang yang menganggap Rinjani sebagai perempuan yang sangat beruntung karena menjadi wanita istimewanya seorang Dulin Prawira. Sejak pertengkaran di Jogja, belum ada lagi kerikil masalah yang Julien dan Rinjani hadapi. Entah sampai kapan ketenangan itu akan berlangsung, karena sejatinya, di dalam setiap hubungan pasti akan selalu ada riak, gelombang dan badai yang menerpa. Rani bertepuk tangan memberi apresiasi pada Rinjani. "Keren banget, Rin. Kamu menang telak dari si Risa sore ini."